keimanan kita, memberikan kita istiqomah, memudahkan seluruh urusan kita, dan membahagiakan kita dengan taat kepadanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini melanjutkan apa yang telah kita bicarakan tentang kebangkitan Islam. Dan setelah kita bicara tentang kebangkitan Islam, kemudian kita bicara dari mana kebangkitan itu dimulai. Kita tahu dinul Islam adalah dinul hadarah, din peradaban yang menuntut kehadiran Islam dan menuntut kehadiran kaum muslimin di dalam kancah kehidupan, dan tidak boleh pasif, ya. Tidak boleh pasif karena apa? Kebatilan jika diungkapkan terus, batil itu jadi hak. Orang yang dusta jika dipromosikan terus jadi orang yang paling jujur. Iya, penjahat bisa menjadi pahlawan. Ya, ini real di lapangan. Ya, untuk itu kita akan membahas dan membacakan kapan dan dari mana kebangkitan itu dimulai. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Surat Al-Anbiya ayat 10. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaba, laqad anzalna ilaikum kitaba, sungguh kami telah menurunkan kepada Anda sebuah kitab. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab. Fihi, dalam kitab itu, dzikrukum. Dzikrukum itu artinya apa? Lambe manis buat kalian semuanya. Di dalam Quran itu ada sanjungan buat kalian. Di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan buat kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian berakal? Ya. Jadi di sini kemuliaan ada di dalam Al-Quran. Ibu-ibu semua udah baca kan? Sudah bisa baca kan? Lancar? Bacaannya kalau dibacakan, bapak-bapak bisa jadi bahagia, tenang, gitu ya. Udah gitu ya, tajwidnya udah bagus insyaallah. Hafalannya sudah bagus insyaallah. Jadi ibu-ibu kalau nyupir sambil baca Quran gitu ya, gak usah lihat Quran gitu ya. Sambil masak dibacakan ya surat Nun sehingga terasa kayak ikan gitu ya. Gitu ya ibu ya. Kalau Nina bubukan anaknya dibaca surat Yusuf biar cakep gitu ya. Iya, insyaallah begitu. Jelas Allah mengatakan laqad anzalna. Laqad itu benar-benar, sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab. Di dalamnya ada kehormatanmu. Apakah kalian tidak berakal? Ya. Jadi kalau kita belum mulia, maka berarti kita belum memegang Quran ini. Ya. Kalau kita belum mulia, maka belum memegang Quran ini. Kalau memegang Quran ini pasti mulia. Ya, Indonesia bagaimana umat Islam mau maju kalau ya pengajian Ustadz Felix Sau ya dibubarkan. Ya, gimana gitu? Alasannya apa sih bubarkan Ustadz Felix Sau itu? Ya, materinya disampaikan, materi yang baik. Orangnya adalah orang yang lembut, ya. Bisa nggak? Mereka yang bubar itu berarti benci banget dengan Cina itu, ya. Rasis banget itu, ya. Gara-gara Cina kemudian dibubarin itu, bisa nggak gitu? Ya bisa, ya. Jadi orang yang bubar itu harus dibubarin, ya. Organisasi yang bubarin Ustadz Felix Sau itu harus dibubarin. Karena apa? Rasis bener, ya. Kenapa dibubarin? Cina-Cina yang lainnya nggak dibubarin, kemudian Ustadz Felix Sau dibubarin? Ya, atau benci kepada kebenaran yang disampaikan. Ini jadi masalah besar.
Ini jadi masalah besar. Ya. Ada hadis anna Nafi'a ibn Abdul Harith al-Khuzai laki Umar al-Khattab radhiyallahu anhu bi Usfan. Nafi' bin Abdul Harith al-Khuzai bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi Usfan. Usfan itu dekat Mekah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu ista'malahu ala ahli Makkah. Dan Umar ini beliau menjadikannya gubernur. Ista'malahu memperkerjakan, maksudnya menjadikan beliau gubernur di kota Mekah. Fasallama ala Umar faqala lahu Umar radhiyallahu anhu man istakhlafta ala ahli al-wadi. Umar bertanya pada gubernurnya, siapa yang kau angkat sebagai bupati di lembah itu? Jadi siapa yang kau angkat sebagai bupati di lembah tersebut? Faqala istakhlaftu alaihim ibna Abza. Siapa? Aku jadikan bupati mereka namanya Ibna Abza. Faqala Umar, man Ibnu Abza? Siapa sih Ibnu Abza itu? Ibnu Abza itu siapa? Faqala Nafi' maulan min mawalina. Dia adalah budak dari budak kita, bekas mantan budak dari mantan budak kita. Ibnu Abza ini seorang mantan budak, tapi jadi apa? Jadi apa? Bupati. Ya, jadi bupati. Faqala Umar wastakhlafta alaihim maulan. Engkau mengangkat atas mereka seorang gubernur, seorang mantan budak. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah. Wahai Amirul Mukminin, beliau itu qari'un li kitabillah, membaca kitab Allah, artinya penghafal Al-Quran. Alimun bil faraid, pandai dalam masalah faraid, hukum warisan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan Bapak Ibu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sambil megang Quran mengatakan innallaha yarfa'u bihadza aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Quran ini kaum-kaum, banyak kaum. Wa yadha'u bihi akharun, dan menghinakan dengan Quran kaum yang lainnya. Yang beriman derajatnya jadi tinggi, seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Bilal bin Rabah, seperti Abu Darda, seperti Salman Farisi, seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggi derajatnya dengan Al-Quranul Karim. Entah itu miskin, entah itu budak, entah itu orang merdeka, sama semuanya. Entah itu orang Arab, luar Arab, sama. Wa yata'u bihi akhari, dan menghinakan dengan Al-Quran orang-orang yang tidak beriman dengannya. Contohnya Abu Jahal, contohnya Abu Lahab, itu pamannya Nabi, tapi kena julukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Contohnya siapa? Umayyah bin Khalaf. Iya, itu dihinakan oleh Allah karena menolak Al-Quranul Karim. Ya, rawahu Muslim, dari hadis sahih. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah memuliakan dengan Al-Quran ini aqwaman, kaum-kaum yang banyak. Wa yadha'u bihi akharin, dan menghinakan kaum yang lainnya. Tapi catatan, tidak mesti menghafal Quran hebat. Bukan itu. Tidak mesti kalau yang menghafal Quran itu hebat.
tapi yang hamilul Quran, yang memikul beban Quran, yang amanah terhadap Al-Quran, yang menjiwai Al-Quranul Karim, yang mengamalkan dan memahami Al-Quranul Karim, pasti kalau penghafal belum tentu. Kalau penghafal belum tentu. Itu kalau kita punya anak-anak ya menghafal Quran harus dipesan benar. Hafalan itu hanya sarana. Hanya sarana. Kayak orang perang dengan pedang, pedangnya nggak pernah dipakai. Perang dengan pistol, pistolnya dipakai, yang nggak berguna. Sama, menghafal Quran tapi tidak digunakan untuk membina diri, sama. Jangan sampai menghafal Quran sebagai tren ya. Asik nih ITB hafal Quran gitu ya. Ya jadi apa menterengnya, jangan sampai itu, kalau itu nanti salah niat. Ya. Tapi bagaimana kita menjiwai diri kita sebagai ahlul Quran ya, yang selalu ya meresapi makna-makna Al-Quran dalam diri kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat surat apa? Al-Anbiya ayat 10. Yang kedua hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan dan diamalkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abza dan ditegaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa yang angkat tadi? Siapa yang angkat tadi? Nafi' ya. Yang mengangkat adalah siapa? Nafi' gubernur Mekah ya. Ini kan Abdul Haris Al-Khuzai ya. Nafi' bin Abdul Haris Al-Khuzai yang mengangkat Nafi' namanya. Nafi' bin Abdul Haris Al-Khuzai. Yang diangkat adalah Ibnu Abza ya. Gubernurnya presidennya waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis di atas menegaskan bahwa para pemimpin di periode awal Islam adalah orang-orang yang faqih dalam Al-Quran dan Islam. Ya, jadi pemimpin pada zaman dulu itu pemimpin agama, pemimpin din, pemimpin syariah maupun pemimpin pemerintahan, dua-duanya apa? Menguasai Quran. Dan ini bagus kalau dari pemimpin dari Ahlul Quran, bagus ya. Ahlul din bagus seperti ya. Apa Daud Alaihissalam, seperti Zulkarnain, seperti siapa? Ya seperti siapa? Nabi Sulaiman Alaihissalam adalah Ahlul Islam. Mereka adalah Ahlul din, menjadi panglima perang, menjadi presiden ya. Atau dalam masalah ad-din juga Ahlul Quran. Walaupun mereka budak, suatu saat pernah salah satu khalifah, pernah saya ceritakan kalau masalah, pernah satu khalifah bertanya kepada seorang ulama berkaitan dengan siapa yang tersohor di daerah-daerah, siapa yang memimpin daerah-daerah. Tanya, ini seorang khalifah ini orang Arab dan agak fanatik dengan Arabnya ya. Dia tanya, siapa pemimpin Yaman? Maksudnya pemimpin din. Jawab, namanya Tawus. Orang Arab? Bukan. Merdeka? Bukan. Terus mantan budak. Kalau Basrah siapa? Kalau Basrah ya Al-Hasan Al-Basri. Orang Arab? Bukan. Dia siapa? Bukan orang Arab dia. Bahkan dia mantan budak. Nah, ini Basrah. Terus kalau jadi disebut kalau Mekah ya, kalau Mekah ya atau Nabi Rawat semuanya budak. Wah, setiap disebut satu ternyata budak, dia marah, mukanya merah gitu kan. Baru terakhir kali karena apa namanya takut dia stroke atau gimana gitu ya. Maka disebut satu. Nah kalau yang Madinah siapa? Oh, Sayyidul Arab, orang Arab benar. Siapa? Sa'id Ibnu Musayyib. Baru tenang hatinya. Ini menunjukkan dulu itu budak-budak jadi apa? Terdepan. Dulu itu budak-budak jadi apa?
terdepan. Bahkan ada kisah yang sangat menarik, nggak tahu ada di sini atau tidak, saya lupa itu. Yaitu siapa? Pernah saya ceritakan, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau berhaji bersama dua putranya yang masih belia. Di tengah perjalanan beliau mengatakan, umumkan di Mekah tidak boleh ada yang memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Nah, ketika sampai di Mekah, beliau tanya, di mana muftinya? Oh, itu sedang sholat. Nah, maka beliau kemudian pergi ke Ka'bah. Atau sedang sholat, maka beliau nungguinya. Setelah selesai, antri untuk bertanya. Antri bertanya. Dulu itu khalifah begitu. Nggak sosok khalifah manggil-manggil, nggak. Dia yang antri. Kemudian setelah itu, selesai giliran dia tanya, dijawab biasa aja. Pergi salam biasa. Anaknya marah-marah. Ya Amirul Mukminin, engkau mengatakan bahwa tidak boleh ngasih fatwa di Mekah ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Kenapa kau tanya kepada budak hitam yang bisa menghormati khalifah? Kenapa ya Amirul Mukminin? Kau bertanya kepada budak hitam yang nggak bisa menghormati khalifah, cuek gitu ya. Apa jawabannya? Anakku, aku tidak pernah merasa hina dan merasa rendah di hadapan seseorang melebihi orang ini. Tahu nggak? Dialah Atha bin Abi Rabah. Jadi dulu itu ulama-ulama sangat dihormati karena mereka menghormati ilmunya. Khalifah-khalifah juga sangat menghormati mereka. Ya. Kalau sekarang, wala ulama menghormati ilmunya, wala penguasa bisa menghormati ulama, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka dikatakan bahwa pemimpin dalam periode awal Islam adalah orang-orang yang faqih dalam Al-Quran dan Islam. Para khulafa dalam mengangkat gubernur, ya, juga karena itu. Para gubernur dalam memilih bupati selalu memperhatikan kompetensi fikih dalam Islam. Sebab pemimpin adalah khilafah. Pemimpin itu adalah khilafah. Presiden itu khalifah sebetulnya. Cuma khalifah yang pengkhianat atau khalifah yang amanah, ya. Jadi aslinya ketika kita bicara khilafah nggak usah diributin, karena siapa saja yang menjadi pemimpin lokal atau nasional atau regional atau internasional mengangkat dirinya sebagai khalifah. Jadi nggak perlu jadi khalifah kemudian harus merubah negara ini jadi negara lain. Enggak, udah cukup aja presidennya mengatakan dirinya khalifah. Artinya apa? Saya bukan penguasa asli, saya hanya menjalankan mandat. Siapa mandatnya? Siapa pemberi mandat? Allah. Itu khalifah. Maka Allah mengatakan kepada Daud alaihissalam, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, aku jadikan kau khalifah. Nabi Daud kan raja. Allah katakan dia raja tapi sebagai khalifah. Ya, cuma ada khalifah gede, ada khalifah kecil. Ya kalau presiden khalifah gede ya. Tapi kalau suami khalifah kecil. Ya, tapi asalkan semua yang menjalankan perintah Allah pasti baik kan? Ya, karena Allah yang tahu kebaikan kita semuanya. Ya, jadi khalifah yang bertugas untuk hirasah ad-din. Hirasah itu menjaga. Jadi rumah tangga, suami, istri bertugas menjaga ad-din. Presiden menjaga ad-din. Jadi ad-din harus dijaga. Jangan din kemudian diinjak-injak seperti sekarang ini ya. Iya. Ya, undang-undang ormas diundang-undangkan didukung oleh mayoritas fraksi di DPR. Ternyata tujuannya apa? Memberangus semua yang dituduh anti Pancasila, yang menentukan adalah pemerintah. Sementara pemerintah sudah ngomong PKI, ateis, komunis itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ateis, komunis itu pembela Pancasila. Terus begitu. Kita berpikirnya gimana caranya? Ya ketelak-telak kami.
Betul aku delek-delek. Delek-delek atau delek-delek? Oh delek-delek ya, bukan delek-delek ya. Saya ngomong itu karena dilakoni sama Jenderal Anton Tabak-Tiboyo. Jenderal Anton Tabak-Tiboyo itu sebagai penasihat Kapolri dan jenderal-jenderal yang di Jakarta. Setiap ada apa selalu ngirim berita ke saya, selalu gitu laporan gitu kan. Ini gimana ya. Artinya berita itu valid ya, bahwa PKI, komunis, ateis yang berkembang di Indonesia sudah diputuskan mereka tidak pernah anti Pancasila. Jadi mereka lah yang berketuhanan yang maha esa. Bayangkan loh, ateis kok berketuhanan yang maha esa itu piye toh? Ya. Coba piye toh? Cara analisanya piye toh? Ya. Maka Profesor Pardidi yang ngomong, sudah terbit buku yang akan diajarkan di sekolah-sekolah SMA. Ya, isinya adalah pembahasan Pancasila secara komprehensif. Dalam sila pertama, ketuhanan yang maha esa, masuk di dalamnya agama-agama, tapi masuk di dalamnya ateis, komunis. Itu yang akan diajarkan. Jadi sosialis ya. Jadi anak kita akan diajari komunis. Ya. Itu anak SMA. Mau nyobolakin mana? Pondok pesantren paling enak. Tapi ya sulit masuk itu waktu itu kita perbanyak pondok pesantren ya kan? Kita perbanyak pondok pesantren. Iya. Di Indonesia memang harus pondok pesantren bisa menampung seluruh rakyat Indonesia. Kalau bisa. Ya kalau enggak ya presidennya aja diganti. Lah itu menteri dalam negeri ceramah gitu ya karena presidennya menyetujui kan. Iya, Luhut ngomong gitu ya karena presidennya begitu kan. Iya. Untuk itu ya udahlah presidennya ganti aja, nggak usah repot-repot ya. Ya biar kurang kampung. Loh, ganti presiden kan boleh, tapi nggak usah berontak. Ya. Nggak usah berontak, nggak usah demo. Jadi demo ke Jakarta itu bukan untuk ganti presiden, bukan. Untuk menyadarkan umat tahun 2009 pilih dengan bebas, pilihlah presiden yang membela Islam gitu ya. Ya, pokoknya presiden yang nggak bela Islam harus diganti. Gampang kan? Gampang nggak? Kalau presidennya diganti kan ya Pak Kapolrinya bisa diganti gitu ya. Kemudian menteri-menterinya bisa diganti kan? Boleh nggak? Ini konstitusional nggak? Ya kan saya sebagai warga negara yang baik kan ya, warga negara baik harus memikirkan negara yang baik kan gitu kan, dan negara yang baik itu harus dipilih presiden yang baik. Dan ternyata sekarang komunis dengan pemerintah sekarang dianggap tidak pernah dengan Pancasila, sementara Muhammadiyah itu bisa dihukumi. Karena apa? Dari Nasdem mengatakan yang berhak menentukan berlawanan Pancasila atau tidak itu pemerintah. Dan pemerintah udah ngomong PKI tidak bertentangan, berarti bertentangan siapa? Islam. Maka Muhammadiyah, NU semuanya bisa dikatakan pertahanan dibubarin. Apa nggak gawat itu? Piye toh? Cara mikirnya piye? Delek-delek kan bukan? Lihat apa delek-delek. Nah yang udah jawab saya itu jenderal loh. Jenderal katanya aku udah teriak-teriak di depan jenderal sosok. Ini PKI ini gitu kan. Itu beliau ngomong dengan saya loh. Saya dikasih apa namanya? Kartu apa namanya? Identitasnya, intinya kasihkan saya ketemu ya, saya diundang ke rumah beliau kemarin biar ngomong kalau ada apa-apa. Saya tinggal nukil loh siapa Anton Tabak sebagai penasehat Kapolri ya. Jadi siasat dunia bidin ya, mengatur dunia dengan tugas kita cuma itu, menjaga din dan mengatur dunia dengan hati. Tidak kan? Di Indonesia baik nggak? Baik nggak Bu? Kok ragu-ragu baik nggak? Takut ya? Di Indonesia baik nggak? Kalau nggak baik ganti agamanya, salah pilih gitu kan? Kalau Islam baik, yuk kita gunakan untuk mengatur negara ini kan, benar nggak? Jadi kalau orang yang ngakunya Islam tapi tidak mengatur dunia ini dengan Islam, berarti agamanya keliru dia. Iya. Ingat pura-pura atau tidak yakin kalau Islam baik ya munafik nanya. Untuk itu orang Islam tidak ingin diatur Islam, munafik gitu kan. Apalagi ngakunya Islam tapi memusuhi Islam, itu munafik bin kafir bin dolim ya gitu.
Enggak marah. Biasa aja. Biasa aja, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Di sini dikatakan, ngerti-ngerti waktunya habis loh. Belum, oh gitu ya. Maka tidak heran jika banyak di antara bekas-bekas budak menjadi para pemuka dalam agama maupun politik. Dikatakan memiliki potensi lebih dalam Al-Quran, memiliki potensi lebih dalam memahami Al-Quran, walaupun kekuasaan di masa setelahnya tidak semua di tangan para ulama. Penguasa sebelumnya ya, daripada zaman Khalifah Rasyidin, ulama-ulama, setelahnya tidak di tangan para ulama, tetapi minimal apa Bu? Mereka memposisikan ulama pada posisi pembimbing dan referensi dalam kebijakan politik. Jadi imam pemimpinnya memang ulama dan politikus, atau minimal ulama dijadikan referensi. Jadi ulama tidak jadi pemimpin, ya, tidak harus jadi apa? Penguasa gitu kan. Maka saya itu tidak pernah ingin jadi bupati, wala gubernur, wala presiden. Tapi minimal bupati, presiden ngaji gitu loh, gitu. Ngaji bisa saya ingatkan, itu cukup bagi saya. Ya, ngaji. Kalau telepon bisa diangkat, dikasih tahu gitu ya, diingatkan. Artinya di awal pemerintahan para umara mereka lah para fuqaha. Jadi di awal abad Islam itu, ya, umara mereka lah fuqaha. Contohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa diangkat pemimpin oleh Umar? Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ridho, ya, Abu Bakar sebagai imam sholat kita. Jadi selama Rasul sakit itu, Rasulullah minta tolong kepada Aisyah, tolong itu Abu Bakar suruh ngimami. Aisyah ngomong, ya Rasul, Aisyah punya hati, pikiran lain. Kalau bapakku ngimami sholat nanti dibenci semuanya, karena mengambil posisinya Rasul kan. Tapi Rasul bilang, tolong Abu Bakar suruh ngimami sholat, tolong Abu Bakar sholat. Sehingga Umar mengatakan Rasulullah itu telah memimpin, telah dipilih Rasulullah sebagai imam sholat kita, imam agama kita, din kita, maka kita ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kita dalam negara kita, dalam dunia kita. Jadi berhak menjadi imam, yang menjadi berhak menempati istana negara, itu yang paling berhak menjadi imam Masjid Istiqlal. Nah, kalau imam Masjid Istiqlal ngomong Trinitas sama dengan Asmaul Husna, ya itu ya harus diganti gitu kan. Indonesia itu baru tahun ini Bu. Tahun dulu nggak pernah ya. Soekarno itu ya walaupun apapun nggak pernah begitu, nggak pernah itu. Ya. Soeharto itu nggak pernah gitu. Gus Dur itu nggak pernah gitu. Baru sekarang ini. Nggak tahu itu orang mana itu yang begitu itu ya. Ya. Dan berikutnya para fuqaha adalah para pembimbing khulafa. Subhanallah. Contoh ya Bu, contoh. Mungkin nggak ada di sini. Nggak tahu saya sebutkan atau tidak. Sufyan Tsauri dengan Harun Ar-Rasyid. Itu teman akrab itu. Kemudian ketika Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, ya Masya Allah, ya siapa namanya? Sufyan Tsauri itu ngirimi surat. Tapi ngirimnya dengan keras. Anda ngasih duit kepada para penyair, bukan di Anda bunga ramali habis gitu kan. Ya ketika para pendampingnya marah-marah, katakan jangan lihat teman saya, ingatkan saya kepada kebaikan. Jadi dulu itu ulama-ulama itu pengingat, ya, mengingatkan penguasa, ya, membimbing penguasa, maka jadi bahagia. Yang kedua adalah yang paling penting, hadis yang dibawakan Umar untuk melegitimasi. Ya, tadi Umar menyampaikan melegitimasi pertimbangan pengangkatan pemimpin. Jadi apa tadi? Nafi menyampaikan, ini kan budak, mantan budak.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan merendahkannya dengan kufur kepadanya kaum yang lainnya. Artinya bahwa Allah mengangkat derajat kaum muslimin dengan Al-Quran. Sekali lagi dengan menjiwai dirinya dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal, sekali lagi, karena banyak penyakit ya di antara para hafal ya. Maka kebangkitan juga dimulai keakraban kaum muslimin dengan Al-Quran dan kefahaman serta penguasaan mereka terhadap Al-Quran. Semua ilmu dengan Al-Quran ya, semua ilmu harus dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rujukan. Dengan Al-Quran Allah melahirkan umat Islam ya. Umat Islam melahirkan apa? Al-Quran. Lahirnya umat Islam dari Al-Quran, dan dengan Al-Quran menjadikan umat Islam menjadi pemimpin dunia. Karena Al-Quran adalah ilmu Allah. Quran itu ilmu Allah loh. Ya, Al-Quran itu adalah ilmu Allah yang sangat sangat murni ya, sangat genuine ya. Al-Quran itu sangat ilmu Allah ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari kita lihat bahwa Al-Quran adalah ilmu Allah. Kata Allah, ini cuma 2 halaman ya, saya lagi namanya apa? Al-Quran adalah ilmu Allah sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat ya, Hud ya, surat Hud ayat berapa ya? 11-12 ya. Am yaquluna naftarah. Tolong dibuka ibu. Benar gak? Am yaquluna naftarah. Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad itu membikin apa? Kedustaan. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlih. Iya. Halaman surat Hud halaman 1, 2, ketiga yang pertama kali. Surat Hud. Oh bukan 10 itu 11, 12, sebelum 15. Sebelum 15. 13 ya? Iya. 13 ya. Kabar 15-nya itu ya, mangkana yuridul hayatad dunya. Jadi ayat 13 ya, dan 10. Mohon maaf ya. Allah mengatakan am yaquluna naftarah. Apakah mereka orang-orang kafir itu mengatakan Rasul itu iftarahu. Iftarahu itu artinya apa? Membikin-bikin. Ya, dari Quran mereka mengatakan Muhammad itu membikin kedustaan, ngarang-ngarang Quran. Qul, katakan, faktu bi asyri suwar. Datangkan dengan 10 surat. Mithlihi, sepertinya, muftaroyat yang dibikin-bikin. Wada'u man istata'tum min dullah. Dan silakan panggil orang yang kalian mampu panggil selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Fa illam yastajibu lakum. Fa illam yastajibu lakum. Kalau mereka tidak bisa menyambutmu, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu. Dan sungguh tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fahal antum muslimun, apakah kalian Islam? Berserah diri. Gini Bu, saya ingin tanya, orang yakin nggak kalau Quran datang dari Allah? Benar. Indonesia secara keseluruhan yakin nggak Quran datang dari Allah? Sudah diamalkan belum? Dibaca belum? Ibu-ibu alhamdulillah. Masyarakat Indonesia belum kan? Nah, perlu kita buktikan kalau Quran datang dari Allah, iya kan? Secara sederhana gini, pertanyaan gini, apa buktinya kalau Quran datangnya dari Allah? Ya, apa buktinya kalau Quran datangnya dari Allah? Gak usah detail-detail aja deh.
Saya sederhana saja. Ibu, kalau Quran datangnya dari manusia, orang bisa niru nggak? Kalau Quran datangnya dari manusia, bisa niru nggak? Sederhana gini Bu, semua tiruan manusia bisa ditiru orang lain nggak? Muhammad sendirian, kalau Quran itu karangan Muhammad, kira-kira Bu, orang seluruh dunia pintar-pintar ngalahin Muhammad bisa nggak? Bisa. Tapi kira-kira ada usaha nggak untuk niru? Ada. Tantangannya berapa? Pertama seluruh Quran. Silakan seluruh Quran, nggak mampu. Dituruni lagi grade-nya, nggak usah seluruh Quran yang terlalu banyak. Ya, 6.666 ayat. Berat. Udah ada 10 surat aja. Ini 10 surat ini. Dan panggil semua teman-teman kalian semuanya. Ternyata juga tidak bisa. Turunin grade-nya lagi. Udah 1 surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli tiga surat, tiga ayat. 1 surat yang paling pendek itu 3 apa? Ayat. Tantangan masih ada nggak? Tantangan masih ada nggak? Tawaran masih terbuka nggak? Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Masih ada. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Apa kata Allah? Qul in kuntum, enggak. Qul in kuntum fi syakkin mimma anzalna, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat apa? 23, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Sudah ketemu? Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan ala abdina, terhadap hamba kami, fatu bisuratin min mithli, datangkan 1 surat saja sepertinya. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kagak bakal melakukannya. Katanya jelas loh. Kalau kalian tidak bisa meniru untuk bikin 1 surat, walan taf'alu, dan kagak bakal bisa meniru-niru walaupun 1 surat, fatakuna, segeralah masuk Islam, segeralah terimalah Quran, segerakan amalkan Quran. Karena apa? Kalau kalian tidak terima, pasti neraka. Allati waquduhan nas wal hijrah, yang bahan bakarnya api dan manusia. Mana jadi bahan bakar? Jadi Anda akan jadi iliknya neraka. Anda akan jadi bahan bakar api neraka. Wa'iddat lil kafirin, yang disediakan buat orang-orang kafir. Jadi berangkat pertama dari apa Bu? Dari memahami tetapi memahami Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan memahami hadis, memahami sirah Nabi. Ini penting karena apa? Ternyata ingkar sunnah muncul lagi. Ingkar sunnah tahu Bu? Ingkar sunnah, mengingkari hadis, minarti apa? Musik. Ibu enggak pengajian minarti musik? Belum ya? Minarti musik itu menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran tanpa hati sama sekali, dan tanpa bahasa Arab sama sekali. Pengikutnya banyak banget. Pengikutnya banyak. Salah satu pengikutnya itu sampai ngasih mobil Alphard. Iya. Dan salah satu di antara pengikutnya itu ketua direktur pasca sarjana Islam di daerah Pekalongan. Iya, banyak pengikutnya, banyak pengikutnya. Sudah saya debat, sudah saya bongkar semuanya, sudah melakukan apa, tanda tangan kalau dia tidak melakukan kegiatannya, tetapi berhenti sebentar, ya. Karena yang ngawasi mestinya ya pemerintah.
kesulitan ya, karena waktu saya debat didatangi oleh kehakiman, didatangi oleh kejaksaan, di hadapan Kementerian Agama, dan berada waktu itu di Kementerian Agama di Sukoharjo. Sudah saya bongkar semuanya, nggak bisa ngomong, ya sudah. Jadi ngaku kalau dia salah, ya. Tetapi ternyata masih dilanjutkan. Itu nggak mau pakai sunnah sama sekali, nggak pakai sunnah. Katanya apa? Sunnah palsu. Sunnah itu banyak palsu. Tapi yang palsu jangan dipakai, tapi yang sahih harus digunakan. Ya saya katakan orang yang mengingkari sunnah sama mengingkari Al-Quran, kafir. Karena apa Bu? Satu, kita suruh taat sama Rasul. Kalau kita nggak mengikuti sunnah gimana tahu mentaati Rasul? Kita suruh mencontoh Rasulnya. Gimana mencontoh kalau nggak lihat? Memang cara makan Rasul, cara minum Rasul ada dalam Quran? Nggak ada. Yang ketiga, Al-Quran itu menjelaskan Rasul, bukan menjelaskan Quran. Penjelasan Rasul dari mana? Kalau dalam sunnah. Iya. Jadi saya katakan, kalau kita ingin pakai, kembali pada Quran dan sunnah. Menjiwai Quran dan sunnah dalam diri kita. Ya, antaranya menjadi rijalul akhirah. Menjadi manusia-manusia akhirat yang tidak diperbudak oleh dunia. Manusia-manusia akhirat. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Jadi apa? Rijalul, manusia-manusia yang la tulhihim, tidak menyibukkan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah. Ini kursinya kurang ya, sehingga banyak yang ada yang keluar gara-gara gak dapat kursi. Benar? Enggak ya? Oh ya. Wa iqas salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan lagi sedikit bahwa kebangkitan itu dimulai manakala kita kembali kepada Allah, mengimani Allah. Karena kalau kita mengatakan Allahu Akbar, jangan dusta ya. Kita dalam sholat katakan Allahu Akbar. Dan Rasul mengajari kita kalau kita kagum takbir. Contohnya Rasul suatu saat pernah waktu menggali parit ya, menggali parit. Kemudian di situ ada batu besar. Para sahabat memukul nggak bisa. Rasul turun, usia beliau waktu itu 60 berapa? Sudah 61 namanya. Kemudian apa? Rasul mukul batu 3 kali. Setiap pulang terpancar itu cahaya. Rasul takbir, oh Akbar, gitu kan? Diperlihatkan kepadaku bahwa umatku akan menguasai Romawi. Takbir lagi, umatku akan menguasai Persia. Allahu Akbar, umatku akan menguasai. Ya, itu Rasul takbir kayak begitu. Ya. Jadi kalau hati kita kembali kepada Quran, kata Quran, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah yang telah menunjukkan kalian. Kalau kita Allahu Akbar, ya duit 1 triliun itu gede atau kecil? Gede atau kecil? Benar nih, masa 1 triliun kecil? 1 triliun itu gede, cuma gak ada apa-apanya dibandingkan Allah Akbar gitu. Jadi duit 1 triliun itu kabir, tapi Allahu Akbar. Untuk itu 1 triliun kalau halal untuk jihad, oke, gak akan nolak untuk jihad kok ya. Tapi kalau 1 triliun haram, gak ada apa-apanya ya. Kenikmatan suami istri itu ya kabir kan ya. Saya kira semuanya ibu-ibu gak usah ditanya. Tetapi Allahu Akbar, artinya jangan sampai gara-gara masalah cinta pindah agama, perkawinan lintas agama kan banyak kan? Ya itu siapa penyanyi yang sudah meninggal tuh belum itu ya? Yang di Gaston itu katanya itu ya. Ya. Orang ngerti lah boy gitu. Dia siap pindah agama gara-gara itu kan ya.
Kemudian yang mengatakan mohon maaf dah, kira-kira saya itu pikir duitnya piro sih dikasih, kok sampai ngomong Trinitas sama dengan itu duitnya berapa sih yang dikasihkan? Iya, berapa sih dikasihkan? Yang mengatakan Alexis itu baik, jangan ditutup. Oh dia bayar pajak, nggak melanggar aturan. Itu kan dilindungi kan? Iya dilindungi. Duitnya piro sih dimenekin? Nggak berapa. Ya. Jadi Indonesia itu terpuruk karena jauh dari Allah. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, beriman dengan Allah, ya, memegang aturan-aturan Allah, pasti menang. Pasti menang. Maka refleksi memegang Quran. Quran itu apa, Bu? Hudal lil muttaqin la'allakum, itu takwa. Ketika takwa adalah memadukan antara hardware dan software. Hardware kan? Software. Kalau hardware-nya bagus, software-nya bagus, oh iya. Maka ketika hardware-nya itu bagus tapi software-nya asal-asalan, enggak kan? Ya. Maka kalau sudah kena hardware-nya repot ya. Jadi laptop saya itu ternyata ya harus ditangani oleh dokter teknis. Dan saya bilang beli pokoknya apa motherboardnya beli. Waduh, motherboardnya mahal banget Ustaz. Nah, lebih baik aku beli baru daripada beli. Artinya apa? Saya katakan hebatnya apa? Hardware. Kalau softwarenya nggak pas, ya nggak akan laku kan? Nggak bisa jalan kan? Iya. Nah, itu ketika apa namanya HP gitu. Itu kalau kena software nggak dikasih pun nggak akan berjalan dengan baik. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini Indonesia itu indah, kaum muslimin itu kuat-kuat sebetulnya hebat luar biasa, tetapi itu rusak karena apa? Dikatakan sebagai pembela ulama, ansor ulama, tapi malah gebuki ulama. Bagaimana lagi? Iya, ini salah kaprah. Indonesia itu ya Allah nggak tahu itu. Ya, kok salah apa yang salah kedaden itu saya nggak benar-benar ya. Apakah salah pengajian kita ya? Atau karena kegagalan pengajian kita, atau karena kita kalah semangat dibandingkan apa? Komunis itu nggak punya pondok pesantren, tapi ngerti-ngerti komunis di mana-mana. Iya, untuk itu ibu-ibu caranya satu, Bu. Ibu-ibu semua harus jadi dai semuanya. Oh iya, kalau ibu-ibu mengandalkan dakwahnya itu dipegang oleh para ustadz, ustadznya itu hanya ceramah di bawah masjid Fatimah dan tidak bisa menjangkau di daerah-daerah Jebres, di daerah-daerah kumuh, ya. Ya siapa yang dakwahi mereka? Ya. Ustadz yang harus terjun. Tayyib ustadz satu, apa cukup? Oke lah kita turun ke Jebres begini, tetapi apakah cukup? Nggak cukup. Yang paling efektif ibu loh. Benar nggak? Coba ibu-ibu ngomong dengan yang pacaran itu, celaka kok. Ya itu kalau sama-sama wanita kan masuk hati gitu kan. Ya tapi kalau dakwah hanya di kalangan para ustadz saja, ya itu nanti jadi masalah besar. Jadi Islam sampai kepada kita karena apa, Bu? Semua sahabat dakwah, benar nggak? Yang meninggal, yang apa namanya berhaji bersama Rasulullah, jumlahnya berapa, Bu? 110.000 yang haji bersama Rasul dalam haji wada. Yang meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Madinah jumlahnya cuma 10.000. Yang 100.000 di mana? Ternyata 100.000 itu keluar semuanya. Ada yang dikubur di mana? Di Konstantinopel. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ikut jihad pada usia 100 tahun. Daftar jihad, tapi ikut jihad. Umurnya 100 bukan yang usianya masih 80 tahun sekarang rawuh di sini. Masih muda gitu. Iya. Dari umur 100 tahun daftar jihad. Loh, engkau udah tua.
Karena Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam kondisi berat maupun ringan, tua maupun muda. Dan ketika di tengah jalan beliau merasakan sudah dekat ajalnya, nanti kalau saya meninggal, tolong jasad saya ditaruh di atas kuda, lari yang sangat kenceng sampai pada perbatasan musuh, di sana kuburkan aku sebagai jasadku menjadi saksi. Ya, dari kuburan beliau itu di Konstanti di sana. Ya, iya deh. Mudah-mudahan saya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini bisa ke kuburan beliau ya. Insya Allah hari Rabu saya malam berangkat ke Turki insya Allah taala. Ya, saya diminta oleh teman-teman di sana untuk ikut bermusyawarah ya dengan saudara-saudara kita yang di Palestina, ya ulama-ulama Palestina. Jadi saya dapat mana yang cukup berat ya. Dewan Penasehat, waduh itu ya. Ya saya bukan apa-apa, tapi diminta untuk musyawarah sana. Maka ya doakanlah mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk umat Islam. Saya kira demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan? 5 menit? 3 menit? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Sudah paham ya. Hadisnya riwayat siapa Bu tadi? Baik. Pertanyaan, innallaha yarfa'u bihadza aqwaman. Hadis riwayat Imam dari sahabat Umar ya. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah apa ya? Kemudian lan zana ilaikum tafhidukum. Surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 10.